Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhi'u lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul lagi. Yang saya hormati kepada Kang Lutfi dan kepada semua yang hadir. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal yang baik dari sekian amal-amal yang terbaik yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bicara tentang 3 golongan manusia. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang beriman itu ada 4. Di dalam surat Al-Baqarah. Jadi orang yang beriman ciri-cirinya ada 4. Sebenarnya ada 3 golongan: orang yang beriman, orang yang kafir, dan orang yang munafik. Yang pertama adalah orang yang beriman. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu sudah pasti sesuatu yang tidak terlihat. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Kemudian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sudah pasti dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada Nabi. takdir buruk, takdir baik dan takdir buruk. Itu pokoknya meyakini atau mengimani sesuatu yang gaib itu menurut pandangan keyakinan kita adalah kewajiban. Seperti akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, kemudian ada malaikat mungkar dan nakir ketika di hari kubur, kebangkitan di alam kubur. Kemudian ada ketika pada hari kiamat, meskipun di dunia jasadnya terpotong-potong, nanti di hari kiamat utuh lagi. Itu yang pertama, beriman kepada yang gaib. Paham ya? Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi jangan pernah meremehkan sholat. Fakullama roka'a aw sajada aw sajada aw fakullama roka'a aw sajada fakullama roka'a aw sajada fasakhatat anhu dhunubuh. Jadi fakullama roka'a aw sajada fasakhatat anhu dhunubuh. Ketika seorang ruku dan sujud, maka berhamburanlah segala dosa-dosanya. Bahkan ketika kita sujud disunahkan dilama-lamain, karena seperti dosanya itu seperti di atasnya seperti ada barang. Ketika semakin lama, maka dosa-dosanya semakin luntur. Ya begitupun dengan ruku, disunah ya dilama-lamain lah. Kalau tumanina kan wajib ya di dalam sholat. Terus itu yang kedua. Yang ketiga
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka orang-orang yang menunaikan zakatnya. Zakat itu kan ada berapa, Lut? Zakat. Ada Fitrah. Zakat. zakat itu kan ada 8. Gampang. Yang pertama raja kaya. Raja kaya apa? Raja kaya binatang. Onta, sapi, kerbau. Kerbau, sapi, onta, apa sih? Kambing. Ya, kambing. Yang pertama raja kaya. Kemudian yang kedua makanan yang menguatkan seperti padi, terus gandum, terus Roti. ya pokoknya makanan yang menguatkan. Terus wowoan seperti pohon anggur, seperti pelem dan yang lain-lainnya. Terus Apel. raja kaya, makanan yang menguatkan, kemudian wowoan, kemudian dagangan juga wajib dizakati. Tapi menurut kaul qadim atau kaul yang utama, ada juga yang mengatakan bahwa dagangan itu tidak wajib. Jadi ya di warung-warung juga banyak yang tidak zakat. Kemudian pokoknya yang 4 ini nih zakat. Yang pertama raja kaya, terus Binatang. makanan yang menguatkan, kemudian wowoan Ya. seperti perkebunan jeruk atau apa. Yang 3 ini wajib. Tapi kalau dagangan ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kemudian emas juga wajib. Terus perak wajib. Kemudian yang ketujuh adalah apa loh? Zakat. Ya misalnya orang yang kerja kantoran, Ya. seperti di pabrik, itu wajib zakat. Tidak wajib, Tidak wajib. sunnah. Itu tidak sunnah. Zakat. Pokoknya dagangan dan orang yang kerja kantoran zakatnya 2,5%. Yang 1.025.000. Terus zakat yang terakhir adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi yang mampu. Zakat fitrah ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang 2,8 kilogram, dan ada yang mengatakan 3 kilogram. Jadi beda-beda itu. Kemudian ciri-ciri yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Injil Nabi Isa. Ya, betul. Surah. Terus Zabur Nabi Daud. Ya. Terus Taurat Nabi Musa. Terus Al-Qur'an. Nabi Muhammad. Ya, Al-Qur'an udah ya. Ya udah. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka meyakini akan adanya hari akhirat. Kepada mereka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah. Ya pokoknya balasan lah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu ciri yang pertama. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka, ditakwahi atau tidak ditakwahi, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun
Azim. Azim. Allah telah mengunci mati hati mereka. Khadmallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka adalah siksa yang amat besar. Kemudian ada tafsir sih. Lama enggak apa-apa lu enggak? Oh, nggak apa dong. Terus ayat bayan atau ayat yang menjelaskan ayat yang lain, walang tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi atau Nasrani mereka tidak akan suka kepada orang Islam kecuali orang Islam mengikuti agama Yahudi atau Nasrani. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Apa kalau ayat ke-8? Aminan Wa'ala qulubihim wa ala sam'ihim. wa'ala absarihim ghishawatu walahum Oh ya, adzabun alim. wa minan nasi orang-orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa? Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Akan tetapi mereka menipu dirinya sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Fi qulubihim marad. Di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan lagi penyakitnya, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah siksa yang amat menyakitkan. Kemudian penjelasannya banyak ya. Terus itu 3 golongan manusia. Terus sebagai pendapat yang lain, manusia itu macam-macam. Bagian yang pertama itu loh. Sekarang bagian yang kedua, manusia itu ada yang zahirnya bagus, zahirnya kelakuannya bagus, ya, dalamnya bagus. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ada yang zahirnya bagus, kelakuannya bagus, tapi dalamnya busuk atau jelek. Dan kelompok yang ketiga, ada yang batinnya bagus, hatinya bagus, tapi kelakuannya buruk. Memang ada orang seperti itu. Terus bagian yang ketiga, manusia itu kan ada yang zahir batinnya bagus, ada yang zahirnya bagus batinnya nggak bagus, ada yang batinnya bagus tapi zahirnya tidak bagus. Oh, sama lu tidak? sama baik. Terus salah ngomong. Bagian yang ketiga adalah orang itu ada yang baik dengan Allah dan baik dengan manusia, dan ada orang yang baik dengan Allah tidak baik dengan manusia. Kan ada kan orang yang sholat terus tapi hubungan dengan manusia buruk. Terus ada orang yang hubungan dengan manusia baik tapi tidak, hubungan dengan Allah tidak baik. Kan ada kan orang yang baik sama manusia tapi sama orang lain orang sama manusia baik tapi dengan Allah buruk. Kan ada kan orang seperti itu. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir, jadi ketika kita meninggal itu tergantung kebiasaan kita hidup di dunia. Kalau di YouTube ada orang yang meninggal begitu dimandikan, ketika entah dikafani entah sebelum dikafani, ininya tasyahud akhir terus. Terus ada lagi anak di Afrika meninggal 3 jam, mukanya hitam, matanya melesek ke dalam, rambutnya angus. Ternyata setelah dicari tahu, ini anak gak pernah sholat dan durhaka sama orang tuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.